Karena Tuhan memang sedang membangkitkan satu ras yang berbeda. Umat yang layak bagi Tuhan. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, Tuhan sedang membangkitkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Sekelompok orang yang berasal dari ras yang berbeda. Bukan manusia biasa, bukan dari darah dan daging, bukan dari debu tanah, tapi dari sorga, dari Kristus, berasal dari roh dan kebenaran. Ciptaan baru. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, yang manusia dari debu tanah. Paulus mengatakan demikian pula, kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Titik peralihannya ada pada prinsip berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu jembatan penyeberangan kita. Berubahlah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Kata serupa bicara tentang membawa pola. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dengan kata lain, bongkar pola yang ada. Pola lama dari manusia lama, pola hidup dari manusia lama harus dibongkar sepenuhnya. Karena itu semua berasal dari dunia ini. Cara membongkarnya bagaimana? Memang tidak bisa dalam sekejap. Karena kata berubahlah. Kalau saudara lihat dalam Alkitab bahasa Yunani, diambil dari kata Yunani metamorfo. Dari kata metamorfo saudara mendapat kata metamorfosis. Artinya apa? Sebuah perubahan yang sifatnya bertahap. Memang bertahap. Tidak ting seketika. Memang bertahap, tapi permanen. Jadi ketika saudara sudah melangkah satu langkah maju, engkau tidak akan mundur lagi. Saudara tidak diciptakan untuk maju mundur. Itu sebabnya perenungan firman menjadi tools, alat yang paling efektif untuk saudara mengalami pembaharuan akal budi. Ada perubahan yang sifatnya bertahap, tapi permanen. Dari kupu-kupu dia bertelur. Ketika telur menetas, keluar kupu. Keluar ulat. Betul? Ketika ulat bertumbuh, dia makan. Bertumbuh, dia mencapai fase yang baru. Menjadi kupu. Oh, kepompong. Oke. Setelah jadi kepompong, selama satu kurun waktu tertentu, dia keluar ulat. Oh, kupu. Saudara dapati, dari telur, dia nggak langsung keluar kupu. Tapi ada fase yang memang harus dilewati. Jadi ulat. Nah, pastikan engkau tidak lama-lama jadi ulat. Karena bisa aja burung datang makan saudara. Atau ada anak iseng yang injek saudara. Kelamaan jadi ulat soalnya. Ulat jadi kepompong. Enggak langsung jadi kupu. Enggak. Jadi kepompong dulu. Tapi ketika sudah jadi kepompong, saat keluar, dia keluar jadi kupu. Enggak mungkin jadi ulat lagi. Jadi progresnya terus maju.
terus maju. Memang bertahap, tapi terus maju. Engkau bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi, kepada kemuliaan yang lebih lagi, sampai mencapai rembang tengah hari. Bukan maju sebentar lalu mundur lagi. No. Sekali engkau melangkah maju, engkau tidak boleh mundur dan tidak bisa mundur. Tapi Pak, kenyataannya, nah ini masalahnya, kita terus terbelenggu oleh fakta. Faktanya, kenyataannya, ada orang yang sudah sampai luar biasa, mundurnya juga dahsyat, ancur-ancuran Pak. Kok bisa? Alkitab jelas memberitahu, hal itu disebabkan karena kecenderungan hatinya yang keliru. Boleh tetap berdiri, lihat kitab. Lihat sama-sama kitab Ibrani. Mana itu? Ibrani pasal yang ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Ayat yang ke-4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Can you imagine? Ini luar biasa. Apa yang seharusnya baru terjadi di milenium nanti, sudah Tuhan hadirkan sekarang ini. Nggak main-main loh. Tapi orang itu murtad lagi. Lah kok bisa? Ketika dia murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kenapa kok bisa ada kemerosotan? Sudah mengalami karunia roh, mengecap firman dari Tuhan, bahkan menikmati karunia dunia yang akan datang. Sudah tahu apa yang dimaksud mengalami karunia-karunia dunia yang akan datang? Sudah tahu maksudnya? Tidak ada lagi batasan ruang dan waktu. Saudara bisa tiba-tiba ada di sini dan tahu-tahu ada di Perancis, melayani apa yang menjadi pesan Tuhan di sana, sampein, lalu tiba-tiba berubah lagi. Saudara buka mata tahu-tahu ada di Amerika. Persis kayak Filipus. Tapi Filipus cuma alami sekali. Orang ini bisa alami berkali-kali. Mengecap karunia dunia yang akan datang. Tapi bisa sampai murtad lagi. Engkau bisa lihat apa yang ada dalam hati orang. Itu karunia dunia yang akan datang. Saudara kayak buka mata lihat kayak, wah itu semua tulisan. Bicara tentang apa yang Ben lakukan selama ini. Melihat hati nurani. Karena apapun yang saudara lakukan dalam umum ataupun tersembunyi, hati nuranimu terus mencatat itu. Itu nanti akan diputar di tahta putih, ruang tahta putih. Nah saudara yang ada dalam karunia dunia yang akan datang akan bisa lihat itu semua. Tapi bisa murtad lagi. Kenapa? Penulis Ibrani memberi gambaran. Sebab tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi kalau tanah itu, tanah yang sama, mendapatkan air hujan yang sama, justru menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Kecenderungan hatimu akan sangat menentukan. Frekuensi rohani yang engkau bawa dalam hidupmu akan sangat menentukan apakah engkau akan terus progres bersama Tuhan. Atau di satu titik tertentu engkau akan membatalkan perjalanan rohanimu. Saya percaya orang yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia sorgawi,
pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan sebagainya. Pasti pernah mengalami hati yang mencintai Tuhan sepenuhnya. Tapi ketika engkau tidak mengizinkan Roh terus bekerja, mengoreksi, mengubah kecenderungan hatimu. Sementara kecenderungan hatimu masih tertuju pada dunia ini. Masih ada cinta akan diri sendiri. Masih ada cinta akan uang, cinta akan dunia. Di satu titik tertentu engkau akan mendapati. Di saat kemilau dunia ada di depan matamu, engkau akan silau oleh kemilau dunia. Kapan Yesus dicobai untuk menyembah iblis? Dalam bentuk apa Yesus dicobai untuk menyembah iblis? Iblis tunjukkan seluruh kekuasaan dan kekayaan kerajaan yang ada di muka bumi ini. Dan saat itulah iblis berkata, sembah aku, semua milikmu. Kalau saudara sudah mengalami, hatimu diterangi dengan firman, mengecap karunia sorgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ada karunia-karunia dunia yang akan datang dalam hidupmu. Apakah engkau akan terus jadi jemaat biasa? Saya tanya, apakah engkau akan terus jadi pendeta biasa? Semua mata tertuju kepadamu. Orang rela lakukan apa saja demi mendapatkan kesempatan duduk berdua ngobrol dengan saudara. Justru di saat itulah kecenderungan hatimu akan bisa membelokkan engkau. Karenanya tidak ada alternatif lain. Hanya ketika saudara menjagai untuk manusia lamamu tetap mati bersama Kristus, tergantung di kayu salib. Tidak ada lagi cinta dunia, cinta diri sendiri, cinta uang. Yang ada hanyalah cinta akan Tuhan. Ketika iblis menawarkan kekayaan dan kemilau kerajaan dunia, engkau akan berkata hanya Tuhan yang layak disembah. Tanpa adanya Melkisedek dalam hidup Abraham, ketika Raja Sodom memberikan penawaran, ambil semua harta itu, tapi berikan kepadaku orang-orangmu. Siapa yang bisa menjamin Abraham tidak akan tergoda? Itu sebabnya Melkisedek harus datang terlebih dahulu. Memastikan Abraham mendapati bahwa semua kemenangan yang dia peroleh, semua harta yang ada di hadapannya, itu berasal dari Allah yang Maha Tinggi. Tidak ada tawaran Raja Sodom yang diterima. Karenanya adalah sangat penting untuk setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat. Kita terus membuka hati kita, mengizinkan Roh mengoreksi, membedah hidup kita. Yeremia pasal 17 memberikan penekasan. Ayat yang kelima mulai. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di sini kita membaca ada dua jenis manusia. Yang pertama, manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kedua, manusia yang mengandalkan Tuhan. Tapi ayat yang ke-9 memberitahu betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu.
hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Dengan kata lain, Tuhan tidak memberitahu. Siapa yang menjamin bahwa engkau akan tetap menjadi manusia yang mengandalkan Tuhan? Karena hati manusia itu licik. Hatinya sudah membatu pun tidak ada yang tahu. Termasuk dirinya tidak merasakan, tidak menyadari. Siapa yang bisa menjamin kalau sekarang kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, sampai hari akhir kita akan terus mengandalkan Dia? Siapa yang menjamin? Jawabannya cuma satu, hanya Tuhan. Karena ayat 10 mengatakan, aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Hanya ketika Tuhan terus engkau libatkan dalam hidupmu. Yang pertama, dibutuhkan kejujuran. Engkau perlu belajar jujur pada dirimu sendiri. Dalam proses saudara mengalami pembaharuan akal budi, dibutuhkan kejujuran dalam hidupmu. Karena saat Tuhan mulai menyelidiki hatimu, Dia akan expose apa yang ada dalam hidupmu. Yang baik, yang buruk, yang jelek, yang jahat, Dia bongkar semuanya. Yang seringkali terjadi, alasan kenapa pada akhirnya kita berakhir sebagai manusia yang mengandalkan kekuatan kita. Menjadi seperti tanah yang hanya menghasilkan semak duri dan onak duri. Yang menghantarkan kita kepada akhir sebuah kutukan. Berakhir dengan kutukan. Karena ketika Tuhan menyelidiki hati kita, kita tidak mau belajar jujur. Siapa yang menjamin kita kaum pria akan bisa terus memiliki kekudusan pada saat kita menatap seorang wanita? Siapa yang jamin ketika saudara lihat seorang wanita, ya karena satu dan lain hal dia nggak bisa pakai baju yang benar. Beli bajunya nyicil jadi kurang kainnya. Siapa yang menjamin saudara akan terus bisa menjagai hatimu bersih? Tapi orang yang punya kejujuran dalam hidupnya, yang kecenderungan hatinya tertuju pada kebenaran. Katakan, Tuhan tolong aku untuk selalu memiliki kecenderungan hati yang tertuju pada kebenaran. Hanya orang yang belajar jujur pada dirinya dan di hadapan Tuhan, yang hatinya tertuju pada kebenaran, yang akan berkata, Tuhan tolong aku. Tiba-tiba muncul pikiran jorok. Ampuni aku Tuhan. Saat saudara belajar jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, mengakui kelemahanmu, mengakui kekuranganmu. Ini sama seperti saudara mendapati, di tanah hatiku muncul semak duri. Sudah banyak terima firman, tapi lihat perempuan cantik masih ngeres pikirannya. Tuhan tolong aku. Perempuan-perempuan, wanita-wanita sudah alami pekerjaan roh. Tapi ketika lihat ada perempuan lain nenteng tas, baju modis, langsung berkata, aku akan beli pulang session nanti. Kenapa saudara tidak belajar membuka hatimu dengan kejujuran dan berkata, ampuni aku Tuhan. Hatiku masih terus tertuju kepada hal-hal yang duniawi. Tolong aku. Karena hanya Tuhan, katakan hanya Tuhan, yang bisa memberi kepastian bahwa kita akan terus memperkenan hatinya sampai garis akhir. Hanya Tuhan. Saya ulangi, hanya Tuhan.
Mungkinkah kita sebagai manusia biasa terus bertahan dan tidak jatuh dalam dosa? Nggak ada jaminan. Tapi mungkinkah kita sebagai ciptaan baru bisa hidup tanpa dosa sedikit pun? Jawabannya adalah ya. Karena itu yang ditulis dalam Alkitab. Kita yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, mengalahkan dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Tapi dibutuhkan kejujuran dalam hidupmu. Apa yang bisa mengubah hati kita yang mulai mengeluarkan semak duri, rumput duri, untuk kembali memunculkan buah-buah yang manis di hadapan Tuhan? Hanya tangan Tuhan yang bekerja atasnya. Karenanya saudara harus terus melibatkan Roh Kudus dalam hidupmu sehari-hari. Tuhan, ampuni aku. Aku masih punya pikiran jorok. Buang ini semua, Tuhan. Oke, lupakan kejorokan. Biarkan itu hilang dalam anugerah Tuhan. Sekarang kita bicara yang lain. Khawatir. Takut. Rasa trauma. Kenapa saudara tidak belajar buka hidupmu dan berkata, Roh Kudus, kerjalah dalam hidupku. Ada trauma yang masih mengganggu aku. Ada kekhawatiran yang masih mengganggu aku. Jujur Tuhan, aku masih khawatir kalau uangku gak cukup. Jujur Tuhan, aku khawatir kalau anakku tidak bisa aku besarkan dengan layak. Anyway, Tuhan tahu. Kenapa kita gak belajar buka aja sekalian? Karena saat kita bongkar hati kita, tidak ada tempat bermain untuk roh dunia di sana. Tidak ada lagi tempat sembunyi dari roh jahat di sana. Karena hanya ketika terang kemuliaan Tuhan, terang kebenarannya, menerangi areal-areal hidup kita, baru saat itulah tidak ada lagi tempat bermain dan tempat sembunyi untuk roh-roh dunia, untuk roh-roh jahat dalam hidup kita. Bersih.